Hai minasang, kembali lagi dengan Pandai Kotoba. Pandai Kotoba adalah tempat minasang untuk belajar bahasa Jepang dan budayanya. Nah, pada video kali ini, Pandai Kotoba mau bahas nih pola kalimat JLPT N3. Pola kalimat nani nani okagede. Nah, mungkin teman-teman udah familiar banget ya dengan kata okagede nih, tapi sebenarnya artinya apa sih? Yuk mari kita simak videonya sampai habis. Nah, jadi fungsi dan cara pakai dari OKGD ini simpel ya teman-teman. Salah satunya untuk mengungkapkan rasa syukur. Ya, itu fungsi utamanya sih. Tapi nggak cuma itu sih, kadang juga kalau kita mau nyebutin hasil dari positif gitu ya. Kayak mungkin entah itu bantuan dari orang atau mungkin berkat usaha kita sendiri, itu bisa loh pakai pola kalimat OKGD. Kayak misalnya kita bersyukur nih, JLPT kita lulus gitu ya teman-teman. Nah, itu bisa pakai pola kalimat OKGD. Nah, arti dari bumbu ini apa sih? Sebenarnya kalau secara arti dalam bahasa Indonesia ya itu juga bisa kayak berkat bla bla bla, atau untungnya nani nani nani, atau karena nani 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 yang hasilnya baik nih. Nah, terus juga ada sedikit catatan buat minasang tentang bumbu ini ya. Jadi pola kalimat ini tuh lebih menekankan ya bahwa hasil positif tersebut tuh disebabkan oleh bantuan atau usaha minasang sendiri atau dengan kondisi baik yang disebutkan sebelumnya. Jadi sebenarnya itu aja sih catatan kecil buat minasang. Oke, sekarang gimana sih rumus dari kalimat ini? Oke, jadi gimana sih rumus dari pola kalimat ini? Rumusnya simpel aja minasang. Kalau kata kerja ketemu sama OKGD, itu kata kerjanya harus berbentuk kasual atau futsuke, ya. Jadi futsuke itu kan nggak mesti yang bentuk kamus ya, tapi juga bisa bentuk ta ataupun bentuk nai. Terus gimana kalau kata sifat i ketemu sama OKGD? Itu sama mama aja, biarin ya kata sifat i dibiarin aja bertemu dengan OKGD tanpa ada perubahan ataupun tambahan apapun. Nah, kalau kata sifat na ada tambahannya nih. Sebelum kata sifat na ketemu sama OKGD, itu harus ditambahin huruf na ya di kata sifat na-nya. Misalnya kayak shizukana, kireina, itu teman-teman. Terus yang terakhir ada kata benda ketemu sama OKGD. Nah, ini juga ada tambahan nih ya. Jadi kalau kata benda ketemu sama kata OKGD, itu harus dipisah sama partikel no, gitu ya. Kayaknya rumus ini udah banyak dipakai di beberapa pola kalimat. Nah, di sini kita ada contoh kalimatnya buat kata kerja dulu nih minasan. Contohnya ada "Sensei ni oshiete moratta okage de JLPT ni gokaku de kita." Yang artinya berkat diajari oleh guru atau sensei gitu ya, aku bisa lulus JLPT. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, kita highlight ya bahwa di sini morattanya itu ya atau bentuk masnya itu biasanya moraimashita. Itu jadi bentuk futsuke ya atau bentuk apa namanya? Kasual, teman-teman. Ketika dia bertemu dengan apa namanya? Kata okage. Yang di sini kita ini ya, menyatakan rasa syukur kita ya kepada sensei kita gitu ya. Gara-gara sensei nih ya diajarin, kita bisa lulus JLPT. Gitu teman-teman. Oke, kita next ya. Contoh kalimat buat kata benda nih. Di sini ada contohnya, "Minna no kyoryoku no okage de projekto ga seiko shita." Berkat kerjasama semuanya gitu ya, berkat kerjasama semua orang, proyeknya berhasil. Jadi di sini kita lihat juga ya. Di sini ada apa nih partikel no ya, karena kyoryoku itu ternyata kata benda nih teman-teman. Jadi tadi masih ingat ya kalau kata benda ketemu sama OKGD itu harus dipisah nih ya sama partikel no. Gitu teman-teman. Di sini ada buat kata sifat i ketemu sama OKGD. Michi ga hirokatta okage kuruma de jutai shinakatta. Nah, di sini artinya untung jalannya besar, jadi mobil tidak mengalami kemacetan. Gitu kira-kira teman-teman. Jadi di sini kata sifat i ya dalam bentuk apa? Lampau teman-teman ya. Hirokata okagede. Nah, di sini nggak ada tambahan apa-apa ya. Gitu teman-teman. Jadi kalau kata sifat i sono mama aja. Ketemu sama okagede biarin, nggak usah ada yang misahin gitu ya. Jadi hirokata okagede tanpa ada pemisah apapun. Itu kira-kira teman-teman. Oke, kita next ya ke contoh yang terakhir ya sepertinya. Nah, di sini ada contoh kalimat lagi yang terakhir ya, buat kata sifat na. Kanojo wa majime na okage de itsumo seiseki ga ii. Nah, artinya berkat dia yang rajin, nilainya selalu bagus. Jadi nggak mesti nih ya kita bersyukur atas bantuan seseorang gitu, tapi juga kita bisa loh bersyukur atas usaha kita sendiri teman-teman dalam memakai pola kalimat OKGD ini. Ya, di sini ada kanojo wa kan majime na okage de kan berkat dia yang rajin gitu ya. Jadi di sini gara-gara emang si ceweknya ini yang rajin gitu ya, bukan karena dia dibantu gitu ya, teman-teman. Jadi itu juga bisa dipakai untuk kalimat OKGD. Sedikit aja, karena sebenarnya pola kalimat ini cara yang cukup efektif ya, buat kita ngungkapin rasa syukur nih, atau mengakui kontribusi positif dari suatu hal dalam mencapai hasil yang baik. Tadi ya, kayak kita dibantu sama sensei, kita dibantu sama teman,
itu kita bisa ungkapkan dengan OKGD dalam bahasa Jepang. Nah, sebelum video ini berakhir, nggak afdol nih kalau nggak ada kuis buat teman-teman. Di sini ada sedikit soal lah ya, kuis kecil-kecilan teman-teman ya. Di sini ada kare no nani 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 iya ga mitsukarimashita. Nah, kira-kira dari ketiga pilihan ini mana nih yang cocok buat ngisi kalimat penumpang ini nih, teman-teman? Jadi kalau teman-teman udah tahu jawabannya, jangan lupa ya, dijawab di kolom komentar. Oke? Ini sebagai bentuk kita latihan nih. Kalau misalnya teman-teman bisa jawab soal ini, berarti teman-teman paham banget nih sama pola kalimat OKGD. Wah, jadi ternyata videonya udah habis nih teman-teman. Jadi next kita bakal bahas pola kalimat tentang Seiden ya, pola kalimat N3. Sedikit spoiler, ini adalah pola kalimat buat nyalahin orang ya teman-teman. Buat kalau tadi kita buat bersyukur, nah ini nextnya buat nyalahin orang bisa nih. Jadi jangan lupa nih ditonton video nextnya ya. Terima kasih. Ya, mata nih. Bye-bye.